Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Wahaikum hidayatul Islam tahiyatul ahlul jinnah wa tahiyatul fiha salam qawlan min Rabbil Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina kama rasulullah shallallahu alaihi wa sallam jami'an syaikana wa manina Allahumma khair ya hadabi yadihi wa aslih ya hadabi yafim. Allahumma ja'alna muslimin mutmainnatan wa minhu bi liqa'ika wa tatma'u bi 'ataika wa tabqa bi qada'ika ya rabbal alamin. Alhamdulillah dan ma'asyiral hadirin dan hadirat, wabil khusus Habib Samsul Bahri dan jami'in habaib, dan juga yang saya hormati para abu umi yang tidak bisa Habib sebutkan namanya, tapi tidak menggunakan sahabat dan takbir pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang hadir di dalam masjid ini, di dalam merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, insyaallah semuanya akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya insyaallah akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kalau wafat insyaallah wafatkan dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin wal hadirat, malam hari ini kita beruntung. Kenapa beruntung? Karena malam hari ini kita mengingat orang yang membawa keberuntungan. Kenapa malam ini kita beruntung? Karena pada malam hari ini kita mengingat orang yang paling beruntung. Kenapa kita beruntung malam ini? Karena kita menyebut nama orang-orang, wabil khusus Nabi Muhammad yang membawa keberuntungan. Ini makanya pada malam hari ini kita bersyukur, sangat bersyukur, sangat bahagia. Allah turunkan rahmat. Umi ada hadir ngantuk, belum ngantuk, ada minum, ada sambil minum. Ya, malam hari ini senang Umi? Senang tidak? Walaupun tidak bisa pulang. Kita doakan hujan terus atau berhenti? Kalau sekarang hujan terus, jangan berhenti lah. Biar dari luar jauh soto merapat. Jauh merapat. Nah, untuk merapat kedua. Nanti merapat lagi 20, nanti merapat lagi 200. Nanti tidak berubah. Di mana pun tempat, kalau tempat tersebut ada umat Nabi Muhammad
Betul tidak? Dimanapun tempatnya, kalau mereka umat Nabi Muhammad, memang benar umat Nabi Muhammad, bukan hanya mulut saja, memang dari hati meyakini kami adalah umat Nabi Muhammad, maka apabila mendengar, memperingati nama Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad, junjungan agung Nabi Muhammad, maka pasti orang itu akan senang. Kalau dia tidak senang, ini tanda tanya. Tanda tanya. Ada peringatan Maulid Nabi Muhammad, dia tidak senang, ini tanda tanya. Umat Nabi Muhammad benar atau bukan? Karena kalau umat Nabi Muhammad pasti akan senang dengan lahirnya Nabi Muhammad, pasti akan senang dengan memperingati hari lahir Nabi Muhammad. Kadang-kadang orang lebih bahagia memperingati hari lahirnya Indonesia. Kadang-kadang orang lebih bahagia memperingati hari lahirnya Indonesia. Di Palembang itu ada ulang tahun kota Palembang, lebih tua daripada hari lahirnya Indonesia. Di Aceh juga ada hari lahirnya provinsi Aceh. Di Jogja semua rata-rata provinsi memiliki hari lahir provinsi ini, atau pertama kalinya dibentuk provinsi tersebut sebelum dibentuknya negara Indonesia. Diperingati. Kalau di Palembang itu kalau hari kelahiran kota Palembang, lomba tari, lomba macam-macam, lomba bidal, kapal kecil, kapal yang digayung oleh 10 orang. Apa namanya di sini? Perahu. Nah, sama. Tapi kalau di Palembang perahu itu kecil. Perahu itu kecil untuk orang 2. Kalau ada orang 10 namanya bidal. Jadi untuk orang 10 yang biasa lomba. Nah ini senang dengan memperbanyak lomba, dengan memperbanyak sesuatu hiburan untuk memperingati hari lahirnya kota Palembang. Tapi ketika ada sekelompok orang yang memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad, yang gara-gara Nabi Muhammad inilah terbentuknya kita manusia yang benar, gara-gara Nabi Muhammad inilah terbentuknya kita manusia yang berakhlak, gara-gara Nabi Muhammad inilah terbentuknya kita manusia yang beradab, gara-gara Nabi Muhammad inilah terbentuk kita manusia yang sopan, manusia yang santun, manusia yang berilmu, gara-gara Nabi Muhammad. Tapi ketika memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad, mereka sewa. Apa bahasa sewa? Ketika memperingati hari lahir Nabi Muhammad, mereka merasa galau, mereka merasa susah, pungut. Ini sangat patut untuk ditanyakan. Adakah di dalam hatimu iman? Adakah di dalam hatimu iman antu'mina bi Rasul, beriman terhadap Rasul? Tercantum di dalam semua kitab, semua Rasul itu harus menyampaikan kepada umatnya, nanti kelak akan datang di akhir zaman Nabi penutup, khataman anbiya. Kalian wahai umatku, kalian harus beriman dengan Nabi tersebut. Kalau ada yang pada kalian berjumpa dengan dia. Semua Nabi memberikan kepada umatnya pemberitahuan bahwasanya nanti akan keluar Nabi akhir zaman. Kalian harus beriman dengan Nabi ini kalau kalian jumpa dengan mereka. Semua Nabi.
beriman dengan kedatangannya Nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah. Alasannya adalah kalau bukan karena Rasulullah, tidaklah akan diciptakan nabi-nabi, tidaklah akan diciptakan Rasul-Rasul. Tapi karena Rasulullah inilah yang menjadi penyebab diciptakannya semua Rasul, semua anbiya, semua malaikat, semua al-alamin, semua yang ada di alam semesta ini diciptakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam hadis, kata Rasulullah, al-bakhil liman mukirtu indahu falam yusalli alaihi. Kata Rasulullah, orang yang kering, orang yang kering, orang yang clear, orang yang clear adalah orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad, dia tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan nama Nabi Muhammad, Bayu, dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang boleh disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan pada mereka nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang kritik, kritiklah pokoknya. Orang yang pelit adalah apabila disebutkan nama kekasih Allah Nabi Muhammad, dia tidak bersolawat kepada Umi, Abu, ini baru namanya, baru namanya saja sudah menjadi tanda kalau orang yang tidak menyebut, tidak berselawat kepada Nabi Muhammad ketika disebutkan namanya, ini sudah menjadi tanda orang tersebut. Baru nama saja, belum. Kalau diperingati hari lahirnya, memperingati atau menyebutkan sifat-sifatnya, menyebutkan perjuangannya, menyebutkan pengorbanannya, belum. Baru namanya saja sudah disuruh bersolawat. Tentu ini adalah manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu yang kedua kali Abu Umi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sewaktu beliau belum diangkat jadi Rasul, masih belum berdakwah, orang kafir Quraisy sudah mengenal beliau dengan sifat Al-Amin. Abu Jahal, Abu Lahab, semua orang kafir itu kalau ada barang yang berharga dititipkan kepada Nabi Muhammad. Kalau ada barang yang berharga dititipkan kepada Nabi Muhammad. Barang apapun yang berharga dititipkan kepada Nabi Muhammad. Sampai-sampai Abu, sampai-sampai ketika Nabi Muhammad disuruh oleh Allah untuk hijrah, Nabi Muhammad disuruh untuk hijrah, Nabi Muhammad perintahkan Imam Ali untuk tidur di atas ranjangnya. Betul? Imam Ali diperintahkan oleh Rasulullah untuk tidur di atas ranjang Rasulullah. Sebelum itu Rasulullah perintahkan Ali, ini barang si fulan, nanti besok kembalikan ya. Ali, ini barang si fulan, besok kembalikan ya. Ali, ini barang si fulan, besok kembalikan ya. Ali, ini barang si fulan, besok kembalikan. Ini barang siapa ini? Semua barang orang kafir Quraisy. Kalau Nabi Muhammad itu
sudah menyakiti Nabi Muhammad, sudah menghina Nabi Muhammad, menyiksa Nabi Muhammad, dia mengejek Nabi Muhammad, tapi barang mereka tetap dijaga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umi, kalau ada orang sering mengejek-ngejek kita, sering menghina kita, sering mau menyakiti kita, orang ini sebelum dia menyakiti kita, dia ini barang dia ada pada kita, kemudian dia menyakiti kita, mengejek kita, menghina kita, ini barang dia ini mau kita apakan? Mau kita pecahin, mau kita lempar, mau kita buang. Kenapa? Aku mau jaga ini barang orang ini, dia menyakitiku, membuat apa, menghinaku, barang dia. Kenapa? Sakitnya tuh di sini. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad barang orang yang menyakiti beliau, barang orang yang menghina beliau, Ali besok kebalikan ini barangan. Ini Abi Jahal itu besan. Abi Jahal itu besan Nabi Muhammad. Abi Jahal itu besan Nabi Muhammad. Sama besannya. Apa bahasa Aceh besan? Bisan ya. Abi Jahal sama Nabi Muhammad bisanan. Anak Nabi Muhammad Zainab menikah dengan anak Abi Jahal. Bahkan anak Nabi Muhammad 2 menikah dengan Nabi Jahal, dengan anak Nabi Jahal 2. Tapi satu diceraikan, yang satu tidak mau menceraikan. Akhirnya masuk Islam satu anak Abi Jahal. Ini masih barangnya dikembalikan. Jadi subhanallah, membuktikan kalau sifatnya Nabi Muhammad itu bukan hanya sekedar panggilan, tapi memang hakikatnya ada pada darah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pilih kita. Kalau orang yang baik dengan kita, barulah kita baik dengan dia. Kalau orang tidak baik dengan kita, sorry lah ya. Kenapa? Dia aja tidak pernah. Aku undang tidak pernah datang. Sekarang dia mengundang. Ini orang yang undang terus setiap acara pernikahan, akikah tidak pernah datang. Sekarang dia undang. Rasain. Aku tidak akan datang. Kenapa? Setiap kali aku ada acara, dia tidak pernah datang. Itu kita kan? Itu kita bukan? Kalau di masjid ini, insya Allah ya. Kalau yang di masjid ini, ya insya Allah. Yang di masjid ini, walaupun yang kita datang. Baru diundang, diundang itu masih datang. Ini Nabi kita Nabi Muhammad belum diangkat jadi Rasul, sudah digelar dengan Al-Amin. Yang memberi gelar siapa? Yang memberi gelar adalah orang-orang kafir Quraisy. Umi, aku orang Quraisy membangun Ka'bah dibetulkan, direnovasi. Ka'bah direnovasi oleh orang-orang Quraisy. Pada saat itu umur Nabi Muhammad 30. Umur Nabi Muhammad masih 30. Ka'bah direnovasi.
batu Hajar Aswad dilepas. Batu Hajar Aswad dilepas. Renovasi Ka'bah sudah selesai, tinggal menempelkan batu Hajar Aswad. Tinggal menempelkan batu Hajar Aswad. Hanya untuk menempelkan batu Hajar Aswad ini, orang-orang Quraisy hampir saja berperang. Hanya untuk menempelkan batu Hajar Aswad ini, orang-orang Quraisy hampir berperang. Saking berebutnya untuk menempelkan batu Hajar Aswad ini. Kenapa? Karena suatu kemuliaan menempelkan batu. Batu yang turun-menurun, batu yang mulia. Akhirnya apa? Akhirnya mereka sepakat, ya, daripada kita ribut, daripada kita berperang, lebih baik kita ambil solusi. Apa? Itu lihat pintu Masjidil Haram. Kita lihat siapa yang pertama kali masuk di situ, dialah yang menentukan siapa yang mengangkat Hajar Aswad. Semuanya memandang pintu. Semua yang memandang pintu. Pas dilihat, masuk Nabi Muhammad. Langsung orang kafir teriak, Al-Amin, Al-Amin, Al-Amin. Kami setuju Al-Amin, Al-Amin. Nabi Muhammad mendekat. Nabi Muhammad diberitahu, ya Muhammad, ini kami meletakkan Hajar Aswad. Kami sudah sepakat siapa yang pertama kali masuk dari pintu itu, dialah yang menentukan, yang menempelkan Hajar Aswad ini. Nabi Muhammad dikatakan di dalam kitab sejarah, dikatakan akalnya Nabi Muhammad saking sempurnanya akal Nabi Muhammad, akalnya para anbiya itu baru sebutir pasir daripada akalnya Nabi Muhammad. Ini saking sempurnanya Nabi Muhammad. Ini subhanallah, halo. Nabi Muhammad sempurnanya akal beliau. Oke, kalau gitu beliau bentang sal beliau di bawah, lidah beliau bentang. Ini Hajar Aswad. Diletakkan di mana? Hajar Aswad diletakkan di mana? Semua kepala qabail, semua kepala suku disuruh pegang pinggir sal Nabi Muhammad, disuruh pegang kepala suku. Batu Hajar Aswad, kepala suku pegang semua. Diangkat bareng sampai mendekati rukun daripada Hajar Aswad ini. Nabi Muhammad dengan tangan yang mulia, Nabi Muhammad dengan tangannya yang mulia yang menempelkan ini. Kepala qabail cuma mengangkat. Kepala qabail cuma mengangkat, tapi semua qabail merasa puas. Kata Abi Jahal atau Abi Lahab, beliau mengatakan, ya Muhammad, kami ribut sampai mau berperang tidak terpikir dengan cara ini. Kami ribut hampir berperang, tidak terpikirkan oleh kami cara yang seperti ini. Tapi engkau terpikir dengan cara seperti ini, luar biasa oleh Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Salam Nabi. Cerdasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu belum diutus menjadi rasul. Tapi telah tampak keistimewaan, kehebatan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu-ibu, Bu, Umi, Abu,
mengatakan Rasulullah tidak dijamin masuk surga. Bahkan dia mengatakan apa? Rasulullah tidak dijamin masuk surga. Pintar, profesor, hebat. Tapi mengatakan Rasulullah tidak dijamin masuk surga. La ilaha illallah. Kemana itu? Bukan tidak ada ilmu, tapi tidak ada akhlak. Pintar, NC, MA, pintar, tapi mengatakan Nabi ibunda Nabi Muhammad masuk neraka. Tapi mengatakan ayahanda Nabi Muhammad masuk neraka. Tapi mengatakan paman Nabi Muhammad yang menjaga, memelihara masuk neraka. Ada ilmu tidak orangnya? Kalau dilihat gelar ada, tapi kalau dilihat akhlak tidak ada. Tidak ada akhlak. Makanya Umi, kalau buat martabak, ya, pakai gandum, martabak pakai gandum, sama garam, betul? Ada gandum, ada garam. Kalau mau buat martabak, banyaklah gandum atau banyaklah garam? Tentu banyak gandum dibandingkan garam. Betul? Kalau banyak garam dibandingkan gandum, jadinya apa? Hah? Jadi apa? Begitulah. Apa? Begitulah kata kitab Akhlaqul Bani. Di kitab Akhlaqul Bani tertulis, kalau ilmu lebih banyak dibandingkan akhlak, maka kayak buat martabak atau buat roti, garam lebih banyak dibandingkan gandum. Kenapa? Karena ilmu lebih banyak dibandingkan akhlak. Tapi kalau akhlak lebih banyak dibandingkan ilmu, maka bagaikan membuat roti gandum yang lebih banyak, garam hanya menyedapkan gandum tadi. Bandingan ilmu dengan akhlak. Ada orang belajar dengan Imam Malik, Umi, suka buat roti tidak? Hah? Kue. Suka buat kue, Umi? Suka buat kue? Banyak garamnya atau banyak gandumnya? Banyak. Apa gandumnya? Tepung biasa saya. Tepung, banyak tepungnya. Ya, tepung lebih banyak dibandingkan garam. Ya, garam apa? Garam ya? Hah? Hira. Sirah. Ya, lebih banyak tepung daripada sirah. Betul kan? Tapi kalau sirah lebih banyak dibandingkan tepung, maka akan jadi apa? Asin. Tidak akan terasa yang namanya roti, tidak akan lezat, hilang, tidak ada keenakan lagi. Begitulah juga kalau ilmu diperbanyak, belajar dari S1 ke S2, S2 ke S3, nyambung ke S teler, dari S teler sambung ke S kocok. Luar biasa, banyak ilmu diambil, tapi akhlak tidak ada. Maka tidak ada yang enak pada orang itu. Pasti dari mulutnya akan keluar yang tidak enak semua. Dari mulutnya keluar yang tidak bagus semua. Dari mulutnya akan keluar yang memanaskan telinga saja. Kenapa? Karena tidak punya akhlak. Nah, Imam Malik, ada murid Imam Malik belajar dengan gurunya 20 tahun, 18 tahun belajar akhlak, 2 tahun belajar ilmu. 18 tahun akhlak, 2 tahun ilmu.
Setelah gurunya meninggal, dia mengatakan menyesal. Aku sesalkan, kenapa 2 tahun ini aku belajar ilmu. Coba 2 tahun ini aku hanya fokuskan akhlak saja. Kenapa? Ketika guruku meninggal, tidak ada lagi akhlak yang aku tiru. Tidak ada lagi orang yang akhlaknya aku tiru. Kenapa? Sudah meninggal. Tapi kalau ilmu, dimanapun bisa didapatkan. Tapi kalau akhlak, tidak semua orang yang berilmu memiliki akhlak. Kenapa? Kenapa orang berilmu tidak memiliki akhlak? Kenapa? Karena kurang mengenal Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mengenal Rasulullah. Kalau mengenal Rasulullah, mereka punya ilmu sebesar apapun, sebanyak apapun, ilmu mereka akan tertutupi dengan akhlak mereka. Kalau mengenal Rasulullah, ilmu mereka mau profesor, doktor apapun akan hilang, ditutup dengan akhlak mereka. Ada dari Jakarta, Anda lupa, profesor, doktor, ceramah di Palembang, orangnya masya Allah, alim, awam, subhanallah. Ceramah di Palembang, tempat orang yang terkaya di Palembang, namanya Kemas Haji Abdul Halim. Alhamdulillah, orang yang terkaya di Palembang orang Muslim. Alhamdulillah, bukan orang sipil. Bukan orang sipil. Tapi orang sipil yang banyak menguasai tanahnya. Kemas Haji Abdul Halim ini kaya luar biasa. 1 bulan itu 1,5 M sedekah. 1 bulan 1,5 M bersedekah 1 bulan. Masjid di mana-mana dia bangun. Lalu dia bangun masjid, tidak boleh satu pun yang ikut walaupun 1 sak semen, tidak boleh. Dari dasar sampai ini dia semua. Kalau dia bangun masjid, tidak boleh ada yang ikut 1 sak pun tidak boleh ada ikut, kata dia. Kalau ada yang ikut mundur. Itu maka KBA dia bangun pondok Bupati Al-Muhibin dia bantu 15 kali 25 3 lantai. Ustaz Habib yang punya Habib Al-Bajiz, Habib duduk Habib duduk saja, Habib duduk tidak usah ini gambar. Setuju Habib gambar ini? Ya, setuju. Nah, sudah Habib duduk saja. Ya, tahunya Habib nanti ini selesai. Dari pancang masuk orang yang dalam, tiap-tiap yang ada pancang semua Bapak bumi di dalam sampai selesai. Sekarang alhamdulillah, sudah 1,5 tahun selesai dari pakai keluarga. Ini Kemas Haji Abdul Halim. Ada profesor, doktor, bulan Ramadan buka bersama di rumahnya. Profesor ini ceramah. Alhamdulillah Umi Abi, kata profesor tadi kan. Tapi kalau menembak ibu bapak, alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah. Gelar apa yang belum aku dapatkan? Semua sudah aku dapatkan. Apa? Profesor sudah, doktor sudah, MSc sudah, DPE sudah, gelar apapun sudah aku dapatkan. Bagian kesehatan apa sudah aku pelajari semua. Sudah aku dapatkan semua gelar. Tapi itu semua aku dapatkan dengan usahaku, dengan belajarku, dengan perjuangan aku dapatkan semua. Tapi ada satu gelar yang tidak bisa aku dapatkan. Siapapun yang belajar setinggi langit tidak bisa mendapatkan. Gelar ini hanya khusus, tidak bisa aku dapatkan. Aku berusaha untuk mendapatkannya, kata orang tidak mungkin. Apa gelar itu?
profesor sudah, doktor sudah, MSL sudah semua, sudah dapat. Tetapi aku cari aku biar dapat gelar Habib, tidak dapat. Gelar Habib tidak ada dapat. Padahal satu gelar Habib ini bisa menjamin di akhirat. Gelar profesor, doktor, SSSSS tidak menjamin di akhirat. Gelar Habib ini menjamin di akhirat nanti. Kenapa? Karena ada di dalam zatnya ada butiran-butiran, gumpalan-gumpalan daging, darah dan junjungan agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini profesor, doktor. Kenapa? Karena mereka mendahulukan akhlak dibandingkan ilmu. Mendahulukan akhlak dibandingkan ilmu. Tapi kalau orang yang mendahulukan ilmu dibandingkan akhlak, maka dialah yang merasa lebih tinggi dari segala-galanya. Nabi Musa, ingat Nabi Musa alaihissalam ngomong sama Allah, Allah ada nggak sih orang yang lebih berilmu dari saya? Karena apa? Karena dia merasa sudah paling berilmu. Nabi Musa sudah paling merasa akulah yang paling berilmu di zaman ini. Akulah yang paling pintar di zaman ini yang merasa. Dia merasa. Kata Allah, dia tanya sama Allah, ada nggak ya Allah? Kata Allah, ada. Masa ada yang tidak ada? Kau berjalanlah kau nanti pas di pertemuan antara dua laut, kau akan ketemu orang itu. Kau akan bertemu dengan orang itu di pertemuan dua laut. Akhirnya Nabi Musa berjalan, istirahat tidur dan dia bawain ikan di dalam kerangkangnya. Kemudian setelah dia bangun, dia meneruskan perjalanan, perutnya lapar. Akhirnya dia mau makan ikan lagi, ternyata di keranjang dan tidak ada ikan lagi. Akhirnya dia tanya sama ajudannya, di mana kira-kira ya? Oh, itu di tempat kita istirahat tadi. Akhirnya ternyata di tempat dia istirahat tadi, di situ ada satu orang sedang menunggu. Itulah Nabi Allah Khidir alaihissalam. Kata Nabi Allah, sudahlah, kau tak bakal sanggup. Tidak, ikut aku. Mudah-mudahan aku termasuk orang yang sabar. Mudah-mudahan aku termasuk orang yang sabar. Kata Nabi Allah, sudahlah, tak bakal sanggup. Ikutin aku. Tidak, aku ikut. Aku insyaAllah orang yang sabar. Akhirnya sudah, ikut naik kapal. Sudah sampai di tempat ini singgahan kapal oleh Nabi Allah Khidir, dibocorkan. Akhirnya Nabi Allah Musa datang. Sudah ada perjanjian. Kalau jangan bertanya ada. Sudah ada perjanjian. Akhirnya Nabi Musa melihat perbuatan Nabi Allah Khidir, akhirnya timbul bertanya. Kata Nabi Allah, kan? Sudah aku bilang, kau tidak sanggup kan? Akhirnya minta maaf. Akhirnya perjalanan yang kedua, ada anak kecil dibunuh oleh Nabi Allah Khidir. Kenapa kau bunuh? Kan sudah aku bilang, kau mesti tidak sanggup. Sudah sabar. Aku sekali lagi sampai beliau Nabi Allah Khidir membangunkan dinding yang akan roboh tanpa ada yang nyuruh, tanpa ada upah. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Allah Musa pun akhirnya dia mengatakan sudah cukup lah. Hanya di sini. Aku dengan kau sudah dengar. Kau sudah pakai sambung lagi. Akhirnya dijelaskan satu persatu. Ternyata sepintar-pintar apa orang ada yang lebih pintar. Sepintar-pintar apa orang ada yang lebih pintar. Sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh pula. Pandai tupai melompat, duduk di dekat bidaya Habib Samsul, lihat di warung apa, tupai melompat banyak tupai, tapi belum kelihatan jatuhnya.
jatuh. Sepandai-pandai orang masih ada orang yang lebih pandai, tapi kalau orang sudah berakhlak tidak ada lagi yang lebih tinggi. Kalau orang sudah berakhlak tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada akhlak. Orang sudah berakhlak sudah tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada orang berakhlak. Tapi kalau orang pandai ada yang lebih pandai. Tapi kalau orang berakhlak sudah. Orang tawadu apa bandingannya lebih tinggi daripada tawadu? Tidak ada. Tawadu itu ada di atas tawadu. Tawadu lebih tinggi. Tapi kalau orang apa? Dia paham kitab, dia paham kitab Ian, tapi belum tentu dia paham kitab Miftah. Belum tentu dia paham kitab Mihya. Belum tentu. Orang paham kitab Safinah, belum tentu dia paham kitab Baitullah. Belum tentu. Nah, karena masih ada yang lebih tinggi. Tapi kalau orang sudah berakhlak, udah tinggi. Kenapa? Karena dia telah memakai sifat baginda Rasulullah. Makanya ibu-ibu, Umi, Abi, halo, Mi, kenal dengan Abu Hanifah yang paling di ini, yang pulang di Imam ulama madhab Imam Hanafi, ada Nu'man yang bernama Nu'man lagi ngajar, Nu'man lagi ngajar, Imam Hanafi lagi ngajar hidayah, tempat terbuka lagi ngajar. Selesai pengajaran ada Ja'far Shadiq, bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain ibn Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra binti Rasul. Ja'far Shadiq yang berjalan, umur Ja'far Shadiq pada saat itu masih muda. Imam Ja'far Shadiq masih muda, lagi berjalan, tapi pakai tongkat. Masih muda sudah pakai tongkat. Umi, ada nggak orang masih muda sudah pakai tongkat? Ada nggak? Biasanya pakai tongkat orang sudah tua. Tapi ini Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu, dia masih muda tapi pakai tongkat. Imam Hanafi panggil, ya Ja'far, ya Dzurriyyatul Rasulullah, dipanggil mendekat Imam Ja'far. Ada apa ya Nu'man? Kau panggil lagi. Kata Imam Hanafi, kau kan masih muda, kau pakai tongkat. Kau pakai tongkat. Kata Ja'far Shadiq, ya Nu'man, tongkat yang kau pakai ini adalah tongkat Rasulullah, tongkat dari Muhammad ini peninggalan Nabi. Langsung Nu'man bagaikan disambar lele. Nu'man Imam Hanafi bagaikan disambar lele. Ini tongkat Nabi Muhammad. Sumpah dulu. Ini tongkat Nabi Muhammad. Di rumah di badan, dilap-lap semua badan. Dilap semua tongkat Nabi Muhammad. Imam Ja'far Shadiq melihat.
Imam Nu'man, Imam Hanafi langsung yang belum itu Ja'far Shadiq, ya Allah, alhamdulillah. Makanya kata Imam Ja'far Shadiq, kata Imam Hanafi, kalau aku tidak ketemu dengan Ja'far, lalu aku sudah sesat. Kata Imam Hanafi, kalau aku tidak ketemu dengan Imam Ja'far, dengan Ja'far Shadiq ini aku sudah sesat. Tapi alhamdulillah ya Ja'far, aku telah bertemu denganmu. Kalau tidak aku sudah sesat. Kenapa? Lebih mengagumkan yang muttasil, lebih mengagumkan yang munfasil dibandingkan yang muttasil. Sallallahu alaihi Nabi. Umi, di Jakarta, di Surabaya, mungkin sempat masuk Aceh, penutup kubah Rasulullah, penutup turbah Rasulullah, kubur Rasulullah kan ada apa aja tuh? Selimutnya ada burdah, ya kan kuburan Rasulullah kan begini, misalnya nisan Rasulullah begini ditutup, oke? Yang warna hijau, berkaligrafi, ada di mana-mana, ada di Bekasi, ada di guru-guru kita dapat, udah melihat baru melihat penutup nisan Rasulullah saja. Kalau Wahabi melihatnya sakit kepala. Kalau Wahabi melihatnya sakit kepala. Tapi kalau guru-guru kita takdim dengan Rasulullah, bukan langsung dengan Rasulullah, bukan penutup nisan. Sudah diagungkan, sangat luar biasa, seperti bertemu dengan Rasulullah langsung. Baru penutup nisan, muttasil, bahkan munfasil, bahkan bukan lagi munfasil, hanya tabarruk dari nisan Rasulullah. Ini ketemu yang muttasil, ketemu yang darahnya yang Rasulullah, bertemu dekat, tinggal bersama dengan darahnya yang dengan Rasulullah. Ciciliti, tahu ciciliti? Cuek tak tahu, cuek tak tahu. Sami lah, sami biasanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Pakai dalil. Inna akramakum indallahi atqakum. Pakai dalil itu. Yang paling mulia, yang paling bertakwa. Benar, dasar. Benar. Siapa yang ngomong salah? Benar, yang paling mulia orang paling bertakwa. Benar. Siapa yang paling bertakwa? Yang paling bertakwa siapa? Nabi Muhammad. Yang paling bertakwa siapa? Nabi Muhammad. Ana atqakum lillah, ana akhsyakum lillah. Aku yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Aku yang paling takut di antara kalian kepada Allah. Nabi Muhammad yang paling bertakwa. Kita bertakwa. Siapa yang beri nilai? Siapa yang beri nilai? Siapa yang mengaku bertakwa? Siapa yang beri nilai? Kalau Nabi Muhammad, siapa yang sudah memberi nilai? Allah. Kita ada yang memberi nilai? Tidak ada. Maka yang paling bertakwa hanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kita belum, jauh. Mau jadi sombong-sombongan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ngomong sombong pakai dalil, pakai akhlak, jangan pakai dalil. Pakai akhlak. Akhlak yang dipakai, jangan pakai dalil. Pakai akhlak. Mana akhlak dengan Rasulullah? Mana akhlak dengan orang yang muttasil bersombong dengan Rasulullah? Mana akhlak? Jangan pakai dalil. Kalau pakai dalil, kita belum ada apa-apanya. Yang kita merasa pandai, ada orang yang lebih pandai. Nah, ini kadang-kadang orang ini pintar sampai ke belakang. Betul, Umi?
Betul tidak Umi? Umi udah ngantuk nih. Udah ngantuk. Jam berapa ya? Baru jam 8:30. Masih Mbak 8:30 Umi, tambah sejam. 8:30 tambah 1 jam. Itu Luqman. Ambil itu Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini nanti ada orang yang sok pintar lagi ngomong cinta sama keturunan Nabi. Syiah parah loh. Mana ada? Tidak ada. Kata Imam Syafi'i bilang apa? Kata Imam Syafi'i beliau mengatakan, kalau aku dengan mencintai Ahlul Bait, dengan mencintai keturunan Nabi, dikatakan aku ini adalah Rafidhah, panggil aku Rafidhah. Kalau aku dengan mencintai sahabat Nabi, aku dipanggil Nawasib, panggil aku Nawasib. Kalau memang harus begitu, panggil aku Nawasib. Kalau dengan mencintai sahabat dikatakan Nasib, kalau dikatakan Nawasib, panggil aku Nasib. Kata Imam Syafi'i. Kalau aku mencintai Ahlul Bait, harus dipanggil dengan Rafidhah, dengan Syiah, panggil aku Syiah. Kata Imam Syafi'i. Tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitan mencintai keluarga Nabi itu dengan Syiah, tidak ada. Syiah itu hanya gembar-gembor, tapi bohong. Bohong mereka tuh. Bangai mereka tuh. Mana ada mereka tuh mencintai Ahlul Bait tapi malah mencelakakan Ahlul Bait mereka. Yang mencintai Ahlul Bait hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mencintai keturunan Nabi hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mencintai Ahlul Bait. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memiliki Ahlul Bait. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti jalan Ahlul Bait. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mendampingi Ahlul Bait. Yang lain tahu semua. Pas semua. Itu makanya kita jangan bisanya pandai-pandai, boleh telinga, boleh dengar sini langsung. Jangan katanya. Kata siapa? Iya, Umi, jangan katanya. Kata siapa? Jangan katanya. Kata siapa? Kalau kata Nabi Muhammad, pegang. Kalau kata Nabi Muhammad, pegang, amalkan. Apa kata Nabi Muhammad? Taraktu fikum thaqalain. Kata Nabi Muhammad, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Kalau kalian pegang 2 perkara ini, kalian akan selamat. Kalau kalian tidak pegang 2 perkara ini, kalian akan sesat. Salah jalan. Apa? Aku tinggalkan kalian Al-Quran dan introduksi keluarga. Dalam riwayat Muslim, Al-Quran dan Sunnah. Kutinggalkan 2 perkara ini. Umi, halo, Mi, halo, masih ada minum tak? Masih ada? Masih. Kalau tidak ada, dia minum. Ya, Umi, Habib mau tanya, yang paling tahu dengan suami siapa? Istri dan anak. Betul? Yang paling tahu dengan suami siapa? Istri dan anak. Yang paling tahu dengan orang tuanya adalah istri dan anak. Yang paling tahu adalah keluarga. Yang paling kenal dengan bapak adalah anaknya. Yang paling kenal dengan kakek adalah cucunya. Yang paling kenal dengan kakek adalah cicitnya. Kenapa? Karena yang paling dekat. Maka yang tahu dengan sunnah Nabi siapa? Cucunya. Yang paling tahu dengan sunnah Nabi siapa? Cucunya, anaknya, keturunannya. Kenapa? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Turun ke Imam Ali, turun ke Hasan Husain, turun ke Ali, turun ke Ja'far, turun Muhammad Baqir, turun sampailah saat ini adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Itulah
menurun sunnah ke sunnah, maka dua ini tidak ada pertentangan. Meninggalkan Al-Quran dengan sunnah, meninggalkan Al-Quran dengan fitrah, tidak ada hubungan, tidak ada pertentangan sama. Kenapa? Karena yang paling benar adalah sunnah adalah keluarga. Makanya masyarakat hadirin, makanya jangan mendahulukan ilmu, tapi dahulukan akhlak. Kalau akhlak lebih dikedepankan, kalau akhlak lebih dikedepankan, orang yang mencintai keluarga Nabi, mencintai keturunan Nabi, maka orang ini akan lebih masyhur dibandingkan keluarga Nabi sendiri. Akan lebih makmur dibandingkan keluarga Nabi sendiri. Kenapa? Berkat kecintaan mereka dengan keluarga Nabi. Jaminan dari mana? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang menjaga. Kenapa? Berkat dari kecintaan, berkat dari mahabbah. Anas bin Malik, Pak. Anas bin Malik ketika orang budak Badui nanya sama Rasul, ya Rasulullah, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Kapan hari kiamat? Kata Rasulullah, masta'adatta, apa yang kau siapkan kalau datang hari kiamat? Kata orang Badui, ada ahibullah wa rasulullah. Aku tidak punya apa? Puasa aku tidak banyak, sholat aku tidak banyak. Yang aku siapkan hanya cinta Allah dan cinta Rasul. Apa kata Rasulullah? Anta ma'a man ahbabta, almar'u ma'a man ahab. Kata Rasulullah SAW. Kata Anas bin Malik, setelah kami mendengar hadis ini, kami bagaikan hari raya pada saat itu. Pada saat kami mendengar hadis ini, kami bagaikan hari raya. Kenapa bagaikan hari raya? Karena kami tidak ada modal yang banyak kecuali modal mahabbah. Kami tidak punya modal yang banyak kecuali modal mahabbah. Cuma modal cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, itulah modal kami. Apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Adrabu Muhammad bi ali Muhammad." Adrabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ahli baitihi, dalam riwayat lain. Dekatkan dirimu dengan Nabi Muhammad dengan mendekatkan dirimu dengan keluarga Nabi Muhammad. Umi, halo. Yang maksum hanya Nabi Muhammad. Sisanya tidak ada yang maksum. Wajar-wajar kalau ada keturunan Nabi Muhammad yang berbuat salah, wajar, bukan malaikat, manusia. Kalau Nabi Muhammad, iya, maksum, terjaga, tidak mungkin berbuat maksiat. Tapi kalau keturunan Nabi Muhammad, manusia, wajar. Kenapa? Wajar, bukan maksum. Yang maksum cuma satu, Nabi Muhammad. Sisanya sahabat Nabi Muhammad tidak ada yang maksum. Keluarga Nabi Muhammad tidak ada yang maksum. Tidak terlepas dari kesalahan. Kenapa? Manusia. Jadi kalau menilai orang, kalau ada yang salah, wajar, manusia. Jangan menilai orang dari kesalahannya saja. Kalau menilai orang dari kesalahannya saja, tidak akan pernah ada orang yang baik di mata kita. Kalau kita menilai orang dari kesalahan saja, di mata kita tidak ada yang baik. Yang baik hanya kita sendiri. Kenapa? Karena kita hanya menilai orang itu dari kesalahan. Tapi kalau kita menilai orang dari kebaikan, maka semua orang baik. Aku nilai yang tidak baik. Kalau kita menilai orang dari kebaikan, maka semua orang baik semua. Aku nilai yang tidak baik. Tapi kalau menilai orang dari kesalahan, maka semua orang salah semua. Aku nilai yang tidak salah. Ini makanya manusia wajar. Siapapun itu, mau keturunan Nabi wajar, manusia. Yang kita cintai itu bukan karena kesalahannya, tapi yang kita cintai karena butiran-butiran darah yang ada pada mereka. Demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah jadilah. Karena malam ini Habib mau pulang ke Banda Aceh. Malam ini pulang ke Banda Aceh, besok pesawat jam 6 pulang ke Palembang. Doakan Babu, Umi doakan selamat ya. Sehat walafiat ya. Sampai ketemu
disayang, yang tersayang ya. Anak Habib ada 3, istri baru 1. Lemah terang-terangan ya. Ya, mana tahu kalau datang yang kedua nanti kan. Ya, Umi, Abi silakan kalau mau ke Palembang. Di Palembang ada ziarah kubro bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ada ziarah kubro, menziarahi para aulia, para solihin, orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah. Kuburan mereka kita ziarah, kita datangi di bulan Sya'ban di Palembang. Dihadiri oleh puluhan ribu orang dari Malaysia, Singapura, Brunei, Yaman, Madinah, Mekah hadir untuk hadir ziarah kubro, menziarahi para wali di kota Palembang 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Jangan pikirkan makan, ditanggung oleh Habaib Palembang. Jangan pikirkan minum, ditanggung semua. Jangan pikirkan tempat, disiapkan tempat di Palembang. Untuk makan, minum disiapkan semua. Jangan dipikirkan, tinggal pikirkan ongkos. Jangan takut, insya Allah niatul mukmin khairun min amali. Niat orang mukmin kalau mau berbuat baik itu bisa menjadi lebih baik dari amal. Pasang niat dari sekarang. Jangan pikir ke tempat, jangan pikirkan makan. Tinggal pikirkan bagaimana beli rokok di sana. Di sana disiapkan makan, disiapkan tempat, tapi tidak disiapkan rokok. Nah, kalau mau nanti bulan Sya'ban ziarah kubro, Habib yang akan sambut di Palembang. Habib siapkan tempat untuk bapak-bapak, untuk Abi, untuk Umi. Sebenarnya tidak ada perempuan di sana, semua laki-laki acaranya. Tapi kalau Umi mau ikut, bolehlah nanti tinggal. Ada tempat khusus, kita tempatkan khusus untuk Aceh ini. Ada tempat khusus. Ada untuk Umi-Umi, untuk abunya ada. Nanti tinggal hubungi Habib Samsul Bahri saja kalau mau ikut ke Palembang di bulan Sya'ban. Pintu terbuka untuk menjalin silaturahmi. Yang dulu kita sering silaturahmi, Palembang Aceh ini silaturahmi dulu. Tapi putus karena jarak, putus karena waktu, putus karena masa. Tapi insya Allah akan bersambung kembali. Habib punya pondok pesantren di rumah, di Palembang. Habib punya pondok pesantren di Palembang. Nama pondok pesantrennya Nurul Mustafa. Nurul Mustafa. Pondok pesantren di situ sampai 6 tahun. Insya Allah akan berangkat ke Yaman ataupun ke Mesir ataupun ke Mekah. Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan silakan kalau mau pondok pesantren di Palembang. Ini yang bisa Habib sampaikan. Minta maaf atas segala kekurangan. Mohon doanya biar sehat walafiat dan mudah-mudahan siapa yang hadir, siapa yang duduk di tempat ini insya Allah hadirnya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan semua urusannya, dimudahkan semua hajatnya, dimudahkan perdagangannya, dimudahkan urusan kehidupannya, keluarganya akan menjadi sakinah mawaddah warahmah, kehidupannya akan menjadi makmur di dunia dan di akhirat, dan di dalam